Hello, nice to see you again, and this is episode 61 of Kata James. Wow, sudah 61 episode, dan saya berharap 60 episode sebelumnya bermanfaat buat Anda, oke? Nah, episode ini apa yang mau kita bahas? Jangan mentang-mentang saya pakai kaos bola, kita bahas tentang bola, bahas tentang teamwork. Enggak, ini kebetulan aja, ya. Today, we are going to talk about change, perubahan. Dan judul episod kali ini adalah Jangan Salah Change. Lah, kok maksudnya bukankah change itu semua bagus? Tunggu dulu, saya akan jelaskan dengan rinci sekali. Namun sebelum saya jelaskan, untuk Anda yang masih belum subscribe ke YouTube channel saya, silakan subscribe sekarang. Oke. Jangan salah change. Maksudnya apa ya? Kalau kita baca buku, kita ikut seminar, kita dengar orang, kita lihat kata-kata bijak, semua arahkan kalau mau ada kemajuan harus ada perubahan. Betul? Termasuk saya. Saya dalam seminar saya juga selalu arahkan kalau mau ada kemajuan harus ada perubahan. Tetapi apakah setiap perubahan itu bawa kemajuan? Setiap perubahan itu bawa hasil yang positif? Mestinya demikian ya, tapi pada kenyataan tidak selalu demikian loh. Maksud saya apa? Okay, saya kasih satu analogi, satu cerita. Saya kasih satu anekdot ya, sebuah cerita. Ini terjadi kepada teman saya. Dia punya satu minimarket. Oke, dia punya minimarket di satu daerah, tapi jalan raya. Jalannya bagus sekali. Dia jalannya bagus sekali. Tetapi supermarket dia, karena dia sudah jalan bertahun-tahun, supermarketnya kan sudah kelihatan usang ya. Jadi banyak sekali teman-temannya, customernya anjurkan dia, supermarket ini kamu kan sudah cukup dapat keuntungan ya. Jadi supermarket ini direnov lah. Ya, dikasih dekor yang bagus, dikasih cat yang bagus supaya masuk kan lebih segar ya, kasih lampu yang cahayanya lebih terang gitulah, sudah ketinggalan lah ya, harus improve ya. Dan karyawan kamu juga kasih seragam lah ya, kasih seragam supaya kelihatan lebih keren dan sebagainya. Dia setuju. Maka dia luangkan waktu ya, supermarketnya tutup 2 bulan, di renov. He spend money, he spend effort, renov bagus-bagus dengan harapan dengan ada renovasi ini supermarketnya kelihatan lebih baru, lebih segar, karyawannya berseragam dan sebagainya, bisnis akan lebih lancar, betul? Mestinya demikian. Tapi kenyataannya pada saat supermarketnya buka, penjualannya anjlok. Penjualannya anjlok. Kenapa? Karena sambil dia sibuk renovasi supermarket ini supaya lebih bagus, ya, perbaiki kekurangannya, tanpa dia mengetahui di sebelah sana kotanya sudah bangun jalan layang. Dan karena ada jalan layang, lalu lintas itu semua sudah lewat jalan baru yang ada jalan layang, sehingga jalan raya ini, yang dimana ada toko dia, jalan rayanya sepi. Orang sudah nggak lewati lagi. Akibat dari itu, supermarketnya sepi karena trafiknya semua sudah arah ke jalan layang yang baru. Nah, teman-teman, dia sudah lakukan perubahan belum? Sudah. Sudah lakukan improvement? Sudah. Tapi apakah hasilnya bagus? Tidak. See? Bukan setiap perubahan itu membawa hasil yang positif loh. Maka dari itu, jangan salah change. Judul hari ini ya. Oke. Jadi, teman-teman, change itu ada 2 macam change. Oke, there are 2 types of changes ya. Tipe pertama adalah corrective change. Corrective change ya. Corrective change itu maksudnya kalau sudah ada lakukan kesalahan, kita lakukan perubahan. Ya, kalau ada kekurangan, kita lakukan perubahan supaya bisa ada improvement. Itu namanya corrective change. Kalau sudah salah atau kalau ada kekurangan, kita change supaya bisa improve. Ya, itu yang dilakukan oleh teman saya. Tokonya agak usang, ya, catnya sudah jelek, jadi dia improvement kan ya. Itu corrective change ya. Dan corrective change itu sering diperlukan. Misalnya kita flashback ya. Apa yang buat prestasi kita di tahun lalu kurang bagus ya? Apakah karena tim kita kurang keterampil, trainingnya kurang, atau sistemnya kurang, atau insentifnya kurang, atau marketing promonya kurang. Semua kekurangan-kekurangan di tahun yang lalu, kita analisa kekurangannya dan kita lakukan perbaikan, improvement di tahun ini.
Dan mestinya kalau kita lakukan improvement dalam hal seperti itu, tahun ini hasilnya meningkat, betul? Itu adalah corrective change. Tapi ada satu lagi yang namanya proactive change. Proactive change, ya. Nah, proactive change itu adalah lihat ke depan. Apa yang bakalan terjadi 1-2 tahun ke depan. What changes are going to happen in the future? Okay? Dan kalau ini bakalan terjadi, apa yang saya harus lakukan sehingga 1-2 tahun ke depan, jika itu terjadi, saya sudah jauh lebih siap. Atau saya sudah berada di posisi yang lebih di depan, lebih unggul daripada orang lain. That's proactive change. Proactive change adalah lihat ke depan apa yang bakalan terjadi dan bagaimana saya mempersiapkan diri saya maupun tim saya maupun bisnis saya sekarang. Sehingga kalau itu terjadi, kita semua sudah jauh lebih siap daripada orang lain. Nah, teman saya dengan sungguh-sungguh dan dengan bergebu-gebu lakukan corrective change. Tapi dia tidak lakukan proactive change. Nah, bagaimana caranya? Kalau dia lakukan proactive change, mungkin dia akan tahu dalam 1 tahun akan bangun jalan layang di sebelah sana. Dan kalau bangun jalan layang sebelah sana, jalan raya ini bakalan sepi. Betul? Nah, mungkin change yang dia lakukan bukan spend money untuk renov toko ini yang cepat lambat bakalan sepi, tetapi pakai uang itu mungkin DP 1 ruko dekat jalan raya sana, okey ya, sehingga di sanalah lalu lintasnya ramai, betul? Ya, bukan bangun ruko beli ruko di atas jalan layang nggak mungkin, tapi begitu turun dari jalan layang kan ada ruko-ruko. Nah, mungkin beli dari sana. Betul ya? Okey. So, dengan demikian, kalau lalu lintasnya udah pindah dari jalan raya ini ke jalan layang sana dan trafiknya padat di sana, kan dia sudah punya ruko di sana. Dia sudah punya toko di sana. Itu proactive change, teman-teman. Okey? Nah, ada beda actionnya kita di corrective change dibanding dengan proactive change. Kalau corrective change, kita cenderung lihat ke belakang. Apa yang telah kita lakukan di masa yang lalu, misalnya tahun lalu, apa kekurangan-kekurangan kita di masa lalu itu, tahun lalu, dan kita lakukan change, improvement. Tapi kalau proactive change, bukan lihat ke belakang, tetapi lihat ke depan. Apa yang bakalan terjadi, apa yang akan terjadi, dan kita buat change sekarang untuk ke depannya. You see? So, corrective change is looking backwards, proactive change is looking forward. Nah, kalau corrective change, kita diskusi dengan tim kita. Apa yang kita secara kolektif sudah kurang lakukan kesalahan, kita diskusi dengan tim kita. Tetapi kalau proactive change, bisa jadi tim kita aja nggak tahu. Kita harus diskusi dengan orang-orang yang di luar lingkup kita. Orang-orang yang mengerti tentang penataan kota, city planning, dan sebagainya, betul ya? Jadi, you see, kalau kita terlalu sibuk urus urusan tim kita, tetapi nggak sempat bergaul dengan orang-orang yang mengerti future, sesibuk-sibuknya, serajin-rajinnya, sekorektif change-nya, bisa jadi 2 tahun ke depan tetap kita nggak relevan, tetap kita kalah bersaing. Betul kan? So, teman-teman, change is important, but you must know what type of changes are you doing. Are you doing corrective change or are you doing proactive change? Dua-dua penting. Saya bukan bilang abaikan corrective change. Enggak. Tetap harus ada corrective change. Tetapi jangan sampai enggak sadar apa yang bakalan terjadi. Okay? So, let me just ask you one question. What do you need to change to improve your present performance? And what do you need to change to make sure that you and your team are ready for what is going to happen
2 years from today? Who do you need to speak to find out what is going to happen 2 years from today? And what preparations are you going to make starting from now? Prepare yourself, prepare your team, prepare your business, prepare your infrastructure, so that 2 years from today, when that change happens, you are ahead of everybody else. Dengan demikian, saya mau tanya kepada anda, sesungguhnya mana yang lebih penting? Corrective change atau proactive change? Silakan anda pikirkan sejenak, and then you plan ahead. Okay? I hope this episode has been useful for you. Dan jika anda rasa episode ini bermanfaat, silakan pencet ikon like, ya. Dan juga kalau anda mau dinotifikasi tentang episod-episod yang akan datang, silakan klik notification, ya. Dan of course, saya selalu suka sekali baca komen-komen anda, ya. Jadi kalau anda sempat, silakan tinggalkan komennya, sarannya, kritikannya, terserah. Ya, saya pasti akan baca dan saya akan respon komen anda. Okay? So, sampai kita jumpa di episod berikutnya. I'll see you. Cheers.